Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 angkatan 18 peserta Latsar CPNS tahun 2022 gelombang 5. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan 4 orang narasumber berbeda dari generasi dan lapisan masyarakat berbeda pula mengenai topik yaitu wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya isu kontemporer yang dapat mengancam negeri di masa kini. Yuk kita simak wawancaranya. Untuk wawancara ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Hari. Sebelumnya pernah nggak Bapak mendengar istilah mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Pernah mendengar wawasan kebangsaan dan bela negara itu memang ya wajib dilaksanakan, baik itu para calon pegawai negeri sipil dan pegawai-pegawai yang lain yang berkaitan dengan negara. Oke Pak, menurut Bapak penting atau enggak ya Pak untuk wawasan kebangsaan dan bela negara itu Pak? Wawasan kebangsaan dan bela negara itu menurut saya adalah sangat penting dilaksanakan oleh calon pegawai negeri sipil atau ASN, karena itu adalah sebagai dasar untuk bekerja di suatu instansi pemerintah yang memerlukan dasar-dasar negara. Baik. Kemudian Bapak, menurut Bapak, apa aksi bela negara yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Pak, baik untuk calon ASN seperti saya atau dengan masyarakat biasa atau masyarakat awam Pak? Wawasan kebangsaan yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah saling menghormati sesama tetangga, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, kemudian menghormati satu dengan yang lain, antara yang kaya yang miskin, kemudian juga bermasyarakat itu ya saling tolong menolong itu dan lain sebagainya. Oke Bapak. Kemudian selanjutnya mengenai isu kontemporer yang sedang marak saat ini, yaitu mengenai radikalisme dan berita hoaks. Menurut Bapak, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk meminimalisirnya ya Pak? Isu radikalisme dan hoaks itu adalah sangat sensitif ya. Jadi para calon pegawai, calon ASN ini harus pandai mensikapi, pandai mensiasati, pandai mencermati. Artinya tidak boleh langsung men-share sebelum itu dipelajari atau dikonsulkan kepada pimpinan. Bisa nggak ini di-share, bagaimana kalau saya terima begini, terima berita seperti ini, tentang kebenarannya dan sebagainya, itu harus dipelajari dulu, tidak boleh langsung di-share. Itu intinya, dicermati dulu, dipelajari dulu, hanya untuk kita, karena sekarang sangat sensitif sekali dengan undang-undang IT. Sebelumnya pernah mendengar tentang bela negara? Terkait bela negara itu termasuk salah satu dalam materi pembelajaran kami di kampus, dan saya sudah pernah mendengarnya, Mbak. Oke, baik. Menurut Ade, pentingkah bela negara itu? Menurut saya pribadi, bela negara itu sangat penting ditanamkan, apalagi dari dini. Alasannya yang paling utama adalah karena dapat menjadikan kita sebagai insan yang mencintai suatu negara, dan tentunya itu dapat menjadikan keutuhan suatu wilayah yang terbebas atau terhindar dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan negara Indonesia itu sendiri. Oke, menurut Ade, aksi bela negara apa sih yang bisa dilakukan, yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama Ade sebagai seorang mahasiswa ya? Baik Mbak, menurut saya bela negara itu kan wujud atau sikap atau perilaku kita terhadap negara. Sebagai seorang mahasiswa sendiri yang sekarang saya jauh di kota lain, yang dapat saya implementasikan adalah saya tidak boleh terpengaruh dengan info-info hoax, dan sebagai mahasiswa
Sebaiknya saya tidak mengikuti aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan apalagi secara anarkis. Dan seharusnya saya mendalami pengetahuan-pengetahuan tentang bela negara sehingga tidak terpengaruh dengan adanya radikalisme. Oke, baik. Sekarang ini kan banyak sekali ya isu-isu kontemporer secara global, apalagi di masa pandemi itu termasuk salah satu isu yang sekarang lagi marak ya di dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana Ade menanggapinya? Apalagi kan selama kuliah ini lagi banyak metodenya secara daring ya. Iya, benar-benar. Menurut saya, Mbak, sejak pandemi ini kan banyak sekali terjadi perubahan dari hal-hal kecil dan itu mengubah pola tatanan dunia. Dari mulai bagaimana kita beraktivitas dari bangun tidur sampai kita tidur kembali kan. Nah, banyak sekali perubahan yang terjadi itu, maka dalam aktivitas sehari-hari, sebaiknya di lingkungan kampus maupun di rumah, saya berusaha untuk selalu mematuhi aturan pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah dan ikut andil dalam program pemutus rantai COVID-19. Caranya adalah, yang paling utama adalah seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu dengan selalu memakai masker, memakai hand sanitizer, baik sebelum maupun sesudah makan, sampai yang paling utama adalah menghindari kerumunan di lingkungan sekitar kampus. Apakah Ibu pernah mendengar hal tersebut, Bu, tentang wawasan kebangsaan? Iya, pernah. Apakah menurut Ibu hal tersebut penting? Iya, tentu saja penting ya. Nah, kalau setiap warga negara, setiap bangsa Indonesia memahami bagaimana wawasan kebangsaannya tersebut, maka kesatuan dan persatuan untuk menjaga keutuhan negara itu akan terbentuk ya. Jadi semua lapisan masyarakat memiliki wawasan untuk mengutamakan kesatuan sehingga ya negara kita akan tetap menjadi satu negara yang utuh gitu. Apakah Ibu pernah mendengar upaya bela negara? Ya, menurut Ibu apakah hal tersebut penting dan mengapa penting, Bu? Oh iya, ini pun sama penting seperti tadi, karena kalau di sini sudah berupa satu sikap ya, satu tekad, satu perilaku dari setiap warga negara untuk menjaga negaranya, menjaga bangsanya, sehingga keutuhan negara itu bisa tetap terjaga gitu. Jadi ini lebih kepada realisasinya gitu, dari yang tadi kan kalau wawasan mungkin cuma sampai cara pandang aja, pola pikir aja, tapi kalau bela negara udah kepada sikapnya, tekadnya dan perilakunya untuk mempertahankan keutuhan negara. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, upaya bela negara apa yang bisa Ibu lakukan, misalnya Ibu di rumah sakit ya, untuk meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu saat ini, misalnya isu kesehatan saat ini, apabila di rumah sakit, Bu? Iya, kalau di rumah sakit sih sebetulnya upaya bela negara tuh kalau menurut saya salah satunya dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ya, untuk alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat-obatan. Jadi kita walaupun bagaimana memang masih belum bisa mandiri untuk membuat atau memproduksi satu produk yang nilai tingkat dalam negerinya 100%, tapi tetap mengutamakan produk dalam negeri dulu. Itu bisa membantu untuk meningkatkan daya saing produk kita sendiri ya, apalagi produk kita sendiri di rumahnya sendiri gitu. Walaupun bagaimana kita juga masih ada ketergantungannya untuk produk-produk tertentu yang belum bisa kita produksi sendiri, tapi seenggak-enggaknya kita sudah mulai untuk bisa mengutamakan ya produk-produk dalam negeri. Dan itu juga kan salah satu bentuk
kecintaan kita untuk kepada negara kita, bahwa kita tuh bisa eksis di satu bidang gitu. Nilai-nilai bela negara apa saja yang bisa Mas Adi terapkan di pekerjaan Mas Adi sebagai karyawan swasta? Ya, jadi kalau bisa dibilang yang pertama itu adalah profesionalisme ya. Karena ketika kita ingin membela negara atau menerapkan prinsip bela negara terhadap negara kita harus profesional. Profesional di sini itu artinya ya kita harus komitmen maksimal, dalam artian ketika kita sudah menyepakati ya dalam suatu hasil pertemuan atau meeting ya kita biasa menyebutnya, ya kita harus komitmen untuk menjalankannya, apalagi itu sudah disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam bela negara itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah konsisten. Nah, karena tidak bisa ya kita bersikap musiman dalam membela negara kita. Dalam artian musiman itu bagaimana? Ya misalnya kita hanya mengingat terkait kita adalah warga negara Indonesia itu hanya saat 17-an. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu. Tapi kita konsisten mengingat bahwa kita warga negara Indonesia, kita harus berbuat sesuatu, kita harus memberikan dampak positif bagi sekitar kita. Nah, itu alasan kenapa konsisten menjadi penting. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini adalah rela berkorban. Nah, karena ketika seseorang ingin membela negaranya, mau tidak mau ada beberapa persen dari egonya atau kepentingannya itu yang dikorbankan. Nah, jadi kalau misalkan kalau misalkan tidak ada sifat rela berkorban, itu akan sangat sulit bagi seorang individu untuk bisa membela negaranya. Nilai-nilai bela negara apa saja yang bisa kita terapkan untuk menghadapi isu-isu seperti radikalisme atau berita hoaks yang menyebar di masyarakat? Sikap pertama yang perlu dimiliki itu adalah curiosity ya, atau rasa keingintahuan. Jadi dalam artian keingintahuan di sini itu supaya orang mau untuk mencari tahu kebenaran dari setiap apa yang dia dengarkan. Nah, ini untuk menyikapi berita-berita hoaks gitu, dan juga untuk menyikapi pemahaman tentang radikalisme itu sendiri. Karena kalau misalkan orang hanya mendengar katanya gitu dari orang lain ya, dan tidak punya rasa keingintahuan untuk mencari tahu terkait isu tersebut, ya bisa jadi dia tidak bisa memiliki posisi yang jelas dalam isu tersebut. Nah, jadi rasa ingin tahu itu yang harus ditumbuhkan yang pertama. Nah, yang kedua tadi konsisten, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana ketika orang itu mendapatkan informasi-informasi terkini yang perlu diklarifikasi harus secara konsisten mau untuk mencari tahu keabsahan dari berita-berita tersebut. Tiga, ya ini sikap yang paling penting ya, lagi-lagi itu adalah sikap toleransi. Nah, toleransi ini saya artikan tidak dalam ruang sempit, yaitu tidak hanya berbicara tentang toleransi umat beragama, tapi toleransi dalam menghargai pendapat ataupun pandangan orang lain. Nah, ini juga salah satu cara untuk kita bisa menyikapi isu-isu radikalisme dan juga isu berita-berita hoaks ini. Karena kadang-kadang ketika orang tidak toleransi mendengarkan pendapat orang lain, ya dia akan merasa bahwa diri dia itu paling benar. Nah, jadi boleh, maksudnya dalam artian punya keyakinan itu baik, tapi kita harus juga mendengarkan pendapat orang lain untuk menimbang dan juga mungkin untuk mempertimbangkan opsi lainnya yang bisa memberikan win-win solution. Nah, sekian sesi wawancara dari 4 narasumber kami. Jadi kesimpulannya dapat diambil bahwa kesemua narasumber yang kami wawancara telah melakukan dan memahami bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Nah, penerapan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara dapat dilakukan oleh semua individu, semua warga negara. Jadi, kita semua bisa ikut berkontribusi dalam melakukan upaya bela negara. Sekian sesi wawancara dari kelompok kami. Terima kasih.